Halo semuanya, kembali lagi di Six Tree Talk. Di episode kali ini bersama gue, Soleh Ginting, dan bersama partner gue. Jovita. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang self-love nih. Ngomong-ngomong tentang self-love, lu tahu nggak sih Jo, arti self-love tuh apa menurut lu? Menurut gue sih self love itu kayak mencintai diri sendiri atau mengenali diri sendiri gitu sih Leh. Emang arti self love sebenarnya apa sih? Nah, self-love memiliki arti mengenali diri sendiri dan mencintai diri sendiri yang bertujuan untuk kebahagiaan pada diri sendiri. Namun, kebanyakan orang mengartikan self-love itu memiliki rasa percaya dan bangga terhadap kemampuan diri sendiri. Oh gitu. Nah, itu arti self-love ya teman-teman. Jadi, kita tuh pokoknya harus cinta dulu dah sama diri sendiri. Kayak kita cinta sama orang lain, ya kan? Pokoknya kita tuh harus cinta dulu sama diri sendiri. Baru deh cinta sama orang lain. Nah, sering banget nih kita tuh terlalu fokus buat mencintai dan ngebuat senang orang lain. Sehingga kita malah lupa sama kebahagiaan diri kita sendiri. Padahal kan orang nggak seharusnya kita cintai terlebih dahulu, bukan orang lain kan, tapi diri kita sendiri dulu. Tapi ada banyak cara kok yang bisa kalian lakukan buat mencintai diri sendiri. Oh ya Leh, gue mau nanya nih sama lu. Lu tahu nggak sih apa aja cara agar kita tuh bisa mencintai diri sendiri? Tentu tahu dong caranya agar kita mencintai diri sendiri. Caranya itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, perlakukan diri sendiri sama seperti lu memperlakukan orang lain. Kedengarannya sederhana, tapi kebanyakan orang enggak melakukan hal ini karena menganggap kebutuhan diri sendiri bukanlah hal yang utama. Jadi mulai sekarang coba deh kita belajar untuk memperlakukan diri sendiri sama seperti lu memperlakukan orang lain. Nah, yang kedua ada memahami dirimu sendiri. Coba deh, kalian buat daftar hal-hal yang bisa ngebuat kalian tuh ngerasa bahagia sama sedih. Hal yang kayak gini nih biasanya bakal ngebuat kalian lebih bisa memahami diri sendiri. Sehingga kalian bisa fokus buat mencari kebahagiaan dan menghindari segala hal yang bisa ngebuat lu sedih. Nah, yang ketiga adalah lakukan hal yang lu sukai. Menyisihkan waktu untuk diri sendiri atau me time dan melakukan hal yang lu sukai bisa menjadi suatu penghargaan atau hadiah yang dapat bisa meningkatkan mood lu dan membuat lu kayak ngerasa lebih bahagia aja gitu. Yang keempat, ada melatih diri lu buat maafin setiap kesalahan yang lu buat gitu. Kalau lu ngelakuin suatu kesalahan gitu, coba deh buat maafin diri lu dan terus berpikir positif gitu. Ingat ya, sebenarnya tuh berbuat salah suatu hal yang wajar banget. Gitu. Pasti semua orang pernah lah ngelakuin suatu kesalahan, ya kan Leh? Bener, wajar banget. Nah, yang terpenting tuh kalian bisa belajar dari suatu kesalahan itu sendiri dan berusaha untuk gak ngulanginnya lagi. Oh ya Leh, menurut lo self-love itu penting gak sih Leh? Penting banget dong. Karena kalau kita udah self love tuh pastinya kita tuh kayak bangga sama diri kita sendiri. Tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Pokoknya kalau kita udah mencintai dan menerima segala kelebihan dan kekurangan pada diri kita sendiri, pasti akan lebih mudah bagi kita untuk mengontrol emosi yang muncul pada diri kita. Tuh kan banyak banget manfaatnya dari self-love. Tapi kayak masih banyak banget dah Leh di antara kita tuh yang belum self-love, ya nggak sih Leh? Bener, masih banyak banget. Kayak masih suka ngerasa dirinya itu kurang, terus masih sering ngebandingin dirinya sendiri sama orang lain. Pokoknya tuh ngerasa dirinya sendiri tuh selalu kurang terus gitu. Nah, tadi kita udah jelasin nih tentang caranya mencintai diri sendiri. Ternyata ada 4 cara loh, Jov, menuju self-love itu. Lo tau gak sih, Jov, caranya apa aja itu? Nah, tahu dong. Yang pertama itu ada self-awareness atau kesadaran diri. Nih, buat kalian yang pengen meningkatkan self-love kalian, harus sadar dulu sama diri lu sendiri gitu. Sadar di sini tuh maksudnya apa? Nah, sadar di sini tuh maksudnya
Kayak kalian tuh harus mengenal dan memahami karakter diri kalian sendiri gitu, apa yang bisa jadi kelemahan serta kekuatan kalian. Nah, mengenal diri sendiri itu langkah awal banget sebenarnya buat kalian bisa menemukan dan mengembangkan self-love kalian. Dengan kalian lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian jadi lebih bisa menentukan arah kemana kalian mau tuju. Nah, yang kedua ada self-worth atau harga diri. Self-worth adalah suatu prinsip yang dimiliki seseorang ketika dia sudah mengenali dirinya sendiri. Self-worth bakal hadir ketika seseorang sudah menyadari kalau dia nggak perlu lagi mengikuti standar penilaian orang lain. Karena dia udah tahu apa yang bisa menjadi standar penilaian dirinya sendiri. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa dipastikan deh memiliki self-love yang tinggi loh dalam dirinya. Nah, yang ketiga ada self-esteem atau kepercayaan diri. Nah, self-esteem ini berbeda ya sama self-worth, tapi masih punya hubungan. Gitu. Nah, self-esteem sendiri ini menurut Santro pada tahun 2007 itu hasil evaluasi kita terhadap diri sendiri. Hal ini tuh termasuk dalam penilaian kita terhadap sesuatu yang kita kuasai dan sesuatu yang kurang kita kuasai. Yang keempat ada self-care atau perawatan diri. Self-care adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, baik fisik maupun mentalnya. Lu bisa ngelakuin berbagai hal yang lu sukai untuk menjaga kesehatan lu. Kegiatan yang bisa menjaga kesehatan lu tuh contohnya kayak lu bisa dengerin musik, lu nonton film di hari libur, lu olahraga, atau lu bisa ngabisin waktu bersama orang yang lu sayang. Contohnya kayak keluarga lu atau orang yang lu sayang. Nah, benar Coba tuh. deh. Nah ya, makanya coba deh mulai sekarang ubah dari mencaci menjadi mencintai diri sendiri. Nah, cara itu bisa dimulai diterapkan dari keempat langkah yang gua dan Jovita udah jelasin. Nah, dengan cara kalian ngelakuin 4 hal tadi tuh udah dipastiin kalian lulus deh self-love-nya. Oh iya Leh, kalau self-love itu sama nggak sih sama egois? Kalau menurut gue beda sih, Jo. Karena meskipun kedengarannya saling berhubungan, tapi self-love dan egois itu merupakan dua hal yang berbeda loh. Terlebih self-love memang tumbuh di dalam diri seseorang ketika dia menginginkannya. Sedangkan egois adalah perasaan untuk membahagiakan dirinya sendiri tanpa melihat kondisi orang lain. Berarti beda ya arti self-love dengan egois. Jadi jangan berpikiran deh, kalau kita udah self-love berarti kita egois. Nah, bukan cuma itu. Dengan mencintai diri sendiri, kalian akan lebih mudah untuk mengatasi stres dan tegar dalam menghadapi permasalahan hidup. Nah, ternyata kesulitan buat menerima diri apa adanya dan gak nyaman jadi diri sendiri itu bisa ngebuat kalian stres juga gitu. Jadi kalau dibiarin hal ini tuh bisa ganggu kondisi psikologis kalian. Nah, tadi kita udah jelasin nih caranya biar bisa kita self love. Nah, gue mau nanya dijawab sama lu. Lu tahu nggak sih, Jov, dampaknya apa aja kalau kita tidak self love? Dampaknya. Nah, orang yang memiliki self-esteem dan self-love yang rendah itu biasanya rentan banget terkena berbagai gangguan mental. Contohnya tuh kayak depresi, gangguan cemas, dan gangguan makanan kayak anoreksia sama bulimia. Nah, oleh karena itu, agar mental kalian tetap sehat, penting untuk bisa menerima dan mencintai diri kalian apa adanya. Jadi, banyak banget loh dampaknya kalau kita tidak self love. Nah, lu ada saran kan nih, Jo, buat teman-teman kita yang belum self love? Oh, kalau itu sudah pasti ada lah, Leh. Nah, buat temen-temen yang belum bisa self-love, ayo dong kalian coba dari sekarang buat self-love. Itu bisa dimulai dari kita suka berpikir positif terhadap diri kita sendiri dan lain sebagainya yang bisa ngebuat self-love itu ada di dalam diri kalian sendiri gitu. Nah, makanya teman-teman, ayo deh mulai sekarang belajar untuk kita self love.
Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting pasti. Nah, udah banyak banget nih, Jov. Kita jelasin tentang self-love nih. Dari mulai apa itu self-love, cara kita biar bisa self-love, dan juga dampaknya kalau kita tidak self-love. Nah, jadi buat temen-temen semua coba deh untuk mencintai diri kalian sendiri seperti kalian tuh cinta sama orang lain gitu. Segitu aja dari gue, Jovita. Dan gue Soleh. Terima kasih. Terima kasih. See you on next episode, guys.